Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wageng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rasakan, serta apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari kondisi penuh dengan kekecewaan. Satu energi sudah menyadari mendapatkan kekecewaan, tetapi satu energi tersebut seakan-akan masih bingung tindakan apa yang ingin dilakukan. Apakah ingin melepaskan atau memang masih ingin bertahan? Di sisi lain,
kartu yang saya pegang ini seakan-akan masih memberikan suatu gambaran bahwasannya satu energi tersebut untuk saat ini benar-benar merasa seperti orang yang lagi berwaspada. Saya tidak tahu kondisi kewaspadaan itu mengarah terhadap hal apa. Setidaknya satu energi tersebut lagi berwaspada. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari pemikiran. Kenapa saya mengatakan berasal dari pemikiran? Bisa saja pihak lain sedang berusaha untuk mengatasi yang namanya suatu beban. Beban yang dipikul seakan-akan tidak mampu untuk menyelesaikannya. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini kamu masih terjebak dalam kondisi perasaan kamu? Sekali lagi, apakah untuk saat ini diri kamu masih terjebak di dalam kondisi perasaan kamu? Mungkin secara perkataan kamu bisa mengeluarkan suatu perkataan ingin melepaskan. Tetapi apa yang kamu keluarkan dari mulut kamu seakan-akan tidak memberikan suatu gambaran secara real 100%. Bisa saja diri kamu masih bingung untuk menentukan satu keputusan. Bisa saja diri kamu masih sulit untuk melepaskan kondisi hubungan asmara kamu. Apa yang membuat diri kamu bingung dan apa yang membuat diri kamu sangat sulit untuk melepaskan, padahal kamu sudah menyadari hubungan asmara kamu itu membuat diri kamu merasa emosi ataupun tersakiti. Saya hanya sekedar ingin bertanya, apakah pertanyaan saya itu masuk terhadap kondisi di masa lalu kamu, atau mungkin pertanyaan saya tadi masih mengarah terhadap diri kamu untuk saat ini ketika diri kamu masih memiliki satu ikatan. Sekedar ingin bertanya saja, Wage. Karena pertanyaan saya itu ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Kenapa ada kaitannya? Seakan-akan diri kamu itu tidak percaya dengan tindakan yang ingin kamu ambil. Seakan-akan diri kamu itu kurang yakin terhadap sesuatu hal ketika diri kamu ingin melepaskan. Itu yang saya lihat dari kartu yang saya pegang ini. Tidak usah kamu perlu kompromi terhadap orang lain,
agar orang lain memberikan suatu respon untuk diri kamu meninggalkan suatu kondisi yang benar-benar kamu sudah sadari tidak nyaman. Ikuti saja naluri atau intuisi kamu yang bergerak. Kalau intuisi kamu bergerak mengarah terhadap hal positif, ya ikutin. Kalau intuisi kamu bergerak secara negatif, ikutin. Karena intuisi kamu itulah yang menjadikan diri kamu untuk menciptakan suatu perubahan dari kartu yang saya pegang ini. Kamu sendiri saja tidak percaya terhadap pergerakan intuisi kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan suatu perubahan? Lagi-lagi pemikiran kamu yang menjadi sisi penghambat sehingga diri kamu masih bingung untuk menentukan. Orang lain bisa kamu bohongi, tetapi diri kamu sendiri saya rasa belum sanggup untuk kamu bohongi. Itu yang saya lihat, warga. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari kemunculan kartu yang saya pegang ini. Saya berbicara terhadap apa yang saya lihat dan saya kaitkan terhadap kartu ini. Semua kembali terhadap diri kamu. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Kamu yang menyikapi perkataan saya dan kamu yang merespon terhadap perkataan saya. Mau resonate atau tidak resonate, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan cuma satu, yakin terhadap sesuatu hal yang ingin kamu ciptakan. Jangan bingung, jangan ragu, jangan labil. Karena kita tidak tahu pergerakan dari Sang Pencipta bergerak sebatas mana untuk diri kamu. Jangan harapkan Sang Pencipta bergerak untuk membuat diri kamu mendapatkan perubahan kalau pemikiran kamu masih berpikiran overthinking terhadap diri kamu sendiri. Ciptakan dulu terhadap diri kamu agar kondisi batin kamu itu tenang. Jangan mengharapkan sesuatu hal yang diri kamu sendiri tidak yakin. Semua kembali terhadap diri kamu. Apa yang saya katakan, kartu ini yang berbicara agar saya yang menyampaikan terhadap diri kamu. Di sisi lain bisa saja diri kamu sedang berjaga-jaga ini. Berjaga-jaga dalam kondisi apabila energi di masa lalu kamu ingin kembali terhadap diri kamu. Karena diri kamu sudah tidak mau lagi untuk menerima dia karena dia penuh dengan beban. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi energi diri dia, apa yang sedang dia pikirkan. Yang dia pikirkan untuk saat ini sedang mengatasi suatu beban yang begitu sangat kacau. Ada beban yang sedang dia pikirkan dan ada beban yang sedang dia prioritaskan. Di mana beban yang sedang dia prioritaskan itu membuat diri dia ingin memberikan suatu perlawanan atau ingin memberikan suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut tidak sanggup untuk menjalankannya. Komunikasi seperti apa dari hal tersebut? Dia yang menciptakan, tetapi diri dia tidak tahan. Seharusnya kalau dia yang menciptakan, dia harus menerima. Itu yang selalu saya katakan terhadap diri kamu, Wage. Orang yang pergi dari diri kita belum tentu kepergian dia memberikan diri dia suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena yang ada
pasti beban. Apalagi sudah mengikat pihak lain untuk bercinta, untuk menikmati gairah. Secara otomatis pihak lain akan memberikan suatu tanggung jawab atau beban yang harus ditanggung oleh manusia tersebut. Ini manusia malam hari ini pemikirannya tidak karu-karuan, sedang kacau. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Lovers. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Lovers. Seakan-akan apa yang barusan saya katakan tadi, yang dimana saya mengatakan pihak lain. Pihak lain itu adalah hubungan perselingkuhan dia. Hubungan perselingkuhan dia membuat diri dia seakan-akan terbebani dan memikul beberapa tanggung jawab. Mulai dari keuangan, mulai dari kondisi kesehatan, mulai dari aspek lainnya. Bagaimana mungkin hubungan perselingkuhan yang dari awal diciptakan dengan kemanipulatifan memberikan suatu kebahagiaan? Memang kebahagiaan itu dinikmati di awal, belum tentu di pertengahan dan belum tentu di akhir. The Lovers lebih mendominasi terhadap karakter manusia itu bersenang-senang, mencicipi berbagai kulit hanya demi 15 menit, yang seharusnya sudah santai untuk menikmati kebahagiaan terhadap diri kamu karena ingin bersenang-senang dan kebebasan, rela meninggalkan diri kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Lovers ini terhadap diri kamu, mungkin hubungan yang pernah kamu jalankan itu adalah hubungan yang penuh dengan rintangan. Bukan hanya rintangan, tetapi hubungan kamu itu penuh dengan godaan. Godaan bukan kamu yang menciptakan, tetapi manusia itu. Manusia itu yang menciptakan godaan, tetapi pandai untuk menutupi godaan tersebut. Pandai menutupi, pandai untuk menyimpan kebusukan tersebut. Bagaimana perkataan saya? Apakah perkataan saya yang barusan saya katakan menggambarkan karakter dan sifat manusia tersebut? Atau menggambarkan bagaimana kondisi hubungan kamu di masa lalu? Atau hubungan di masa lalu kamu itu yang membuat diri kamu merasa bingung untuk mengikuti pergerakan intuisi kamu? Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Resonate atau tidak resonate tergantung pemikiran kamu untuk menyikapinya. The Lovers hadir untuk menikmati suatu keseimbangan yang pernah kamu berikan terhadap manusia tersebut. Pandai menggiring opini yang seakan-akan opini itu menjadi fakta, fakta diubah menjadi opini. Sudah ketahuan ada kebusukan, tetapi cara untuk menutupi kebusukan tersebut manusia ini menimbulkan pertengkaran. Tujuannya apa? Agar diri kamu masih tetap disalahkan, agar diri kamu dianggap bersifat negatif terhadap manusia tersebut. Dua kartu yang saya pegang ini akan terlebih dahulu saya kesampingkan dulu posisi energi kamu. Kenapa? Karena keluar kartu The Lovers. The Lovers ini ibarat memberikan suatu isyarat terhadap diri saya.
Karena posisi energi manusia tersebut seakan-akan memberikan suatu kesimpulan seperti orang yang meminta tolong. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hangman. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Hangman. Di mana kemunculan kartu The Hangman ini posisi seseorang yang diikat. Tetapi ketika seseorang diikat, kaki di atas, kepala di bawah. Kalau saya mencoba untuk menarik posisi kepala di bawah, hubungan perselingkuhan itu hanya mengharuskan manusia tersebut memberikan suatu kesempurnaan secara materi. Dan mengharuskan manusia itu tidak diperlakukan secara bahagia. Kalau saya mencoba untuk menarik posisi kaki di atas, sepertinya kaki di atas itu menggambarkan manusia tersebut pasrah. Kalau tidak sanggup, ya apa mau dibilang? Itu dia wage. 3 kartu yang menggambarkan kondisi energi manusia tersebut untuk malam hari ini belum posisi nyaman atau bahagia. Itulah dampak dari hubungan perselingkuhan yang dia jalin. Kalaupun diri kamu melihat manusia itu secara formalitas bahagia, itu hanya sekedar sesuatu hal yang dia ciptakan. Kenapa? Karena biar diri kamu terpancing secara emosional, agar diri kamu tersedot energinya. Itu dia wage. Cocok kok rasa gibahan kita untuk saat ini ketika diri saya membahas manusia tersebut. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Satu cawan yang dipegang. Manusia itu sudah berkorban, manusia itu sudah berjuang terhadap hubungan perselingkuhannya, tetapi manusia itu seperti orang yang lagi marah. Seperti orang yang tidak terima, ternyata ini yang dia terima dari hubungan perselingkuhan itu. Ternyata ini yang dia dapatkan dari hubungan perselingkuhan itu. Sensitif, marah, ingin berontak, emosi, dan ingin pergi karena dia merasa hubungan perselingkuhan itu hanya suatu beban yang harus dia tanggung. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Chariot, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Keluarnya kartu The Chariot seperti memberikan suatu kesimpulan bahwasannya manusia itu salah mengambil keputusan untuk meninggalkan diri kamu dan salah memprioritaskan pihak ketiga yang dimana hanya memberikan suatu dampak buruk, memberikan suatu tindakan di luar dari dugaan dia, memberikan diri dia suatu beban. Keluarnya kartu The Chariot ini sepertinya manusia itu lagi bertengkar terhadap pihak ketiga. Karena dia menyadari selama ini pihak ketiga hanya memanfaatkan dia sebagai ATM berjalan. Masukkan kartu, tekan pin, belanja, selamat datang di Balenciaga, Bulgari, dan Indomaret. 2 hal glamor, 1 hal termiskin. Itu dia wage. Bagaimana? Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu Five of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Cups. Kartu yang terdiri dari 5 cawan.
Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil seakan-akan memberikan suatu kesimpulan, di mana kesimpulan itu berupa penyesalan. Bukan hanya penyesalan, tetapi manusia itu bersedih. Bukan hanya bersedih, tetapi manusia itu seakan-akan dikecewakan. Five of Cups dengan kartu The Chariot. Menyesal telah memprioritaskan pihak lain, padahal pihak lain hanya memanipulatif manusia tersebut. Oke Wak Geng, hanya ini yang bisa saya sampaikan terhadap diri kamu mengenai energi manusia tersebut untuk malam hari ini. Resonate atau tidak resonate tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapi informasi tersebut. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.